Bos Lu. Masih belum ada kabar. Sudah 3 tahun jangan-jangan sudah mati. Diam. Kakak jangan pergi. Adik harus patuh. Lepaskan. Kakak, kamu bilang tidak akan meninggalkanku. Berhenti. Maaf, salah orang. Healing Fei. Sembunyi dariku selama 3 tahun. Jangan sampai kutemukan kamu. Lu Yichen. Ini kembalikan padamu. Jangan ganggu aku lagi. Kakak, jangan perlakukan aku seperti ini. Anak kecil. Kamu tidak pantas untukku. Dulu aku memperlakukanmu seperti itu. Kamu pasti sangat membenciku. Hei. Healing Fei. Kok belum datang juga? Klien sebentar lagi sampai. Kamu berani tanggung jawab kalau terlambat. Oke, aku segera sampai. Jangan anggap dia tunanganku. Kamu bisa perintah dia sesukamu. Kak Ling Fei, kamu beli kopi. Kok lama sekali? Untung klien belum datang. Klien kali ini berhubungan dengan kesuksesan Susi. Nanti klien datang, kamu temani dia minum. Baru bisa menunjukkan kesungguhan Susi. Kamu mau aku temani dia minum? Healing Fei, aku ingatkan kamu. Lucy di Jiangcheng itu, keluarga terkenal ratusan tahun. Kalau kali ini bisa menarik perhatian Bos Castle Liu, Susi bisa cepat melonjak naik dan sukses besar. Adalah perusahaan desain top di negeri ini. Akhirnya bisa bertemu dengannya langsung. Lama tidak berjumpa kakak. Menyingkirlah. Lu Yichen Tuan Lu. Saya Su Xingyan dari keluarga Su. Anda adalah tunangannya. Tunangan saya sudah kembali ke negara. Mari kita putus. Tunangan. Apakah Anda mencari alasan untuk putus dengan saya? Tidak bisa dibilang putus. Kami berdua tidak pernah bersama. Anda hanya hiburan semata. Adik. Tunangan saya sudah kembali ke negara. Kami tidak perlu bersama lagi. Keluarga Su yang terkenal dengan jas. Ya. Kali ini, kami datang untuk tender. Semoga Bos Lu memberi kesempatan. Kapan keluarga Su bisa bekerja sama dengan keluarga Lu? Tuan Lu mengapa? Mungkin Tuan Su tidak tahu. Tapi tunangan Tuan Su tahu banyak. Bos Lu tampan dan berwibawa. Jika saya pernah bertemu Anda, pasti akan ingat. Tapi jika Bos Lu sengaja menyulitkan, saya juga ingin menunjukkan niat baik saya. Alergi alkohol masih melakukan ini. Taktik penderitaan. Yang nyonya berutang pada saya. Bukan segelas alkohol bisa lunasi. Mari kita coba cara lain. Asalkan Tuan Lu bisa reda. Permainan apapun akan saya ikuti. Di sini hanya ada segelas air putih. Jika Anda minum air putih, saya akan memaafkan Anda. Tapi jika tidak, Anda harus terus minum. Berani. Saya. Karena dulu, untuk tunangan ini, Anda tega meninggalkan saya. Maka saya ingin melihat seberapa mesra kalian. Saya minum. Untuk dia sampai gila begini.
segelas ini cuma air putih. Tampaknya Nona Hi sangat beruntung. Tapi aku masih belum tenang. Gimana ini? Aku minum 1 gelas. Kamu siapa sih? Ini urusan kita berdua. Ada hubungannya apa denganmu? Healing Fei. Antara kita jangan harap bisa selesai. Aku akan terus mengejarmu. Keluarga Sukal memang sangat ingin bekerja sama dengan keluarga Lu. Aku akhir-akhir ini butuh seorang desainer jas pribadi yang bisa datang ke rumah. Desainer jas pribadi. Kalian atur saja. Lihat seberapa hebat kemampuan kalian. Bos Lu, aku dari grup perusahaan Su, desainer kepala Chu Xinlan. Bagaimana? Aku bisa melayani Anda. Kamu. Pantas. Aku mau dia. Suruh tunanganmu melayaniku. Besok pagi jam 8. Kalau tidak ketemu orang, Su Grup jangan kerja sama lagi. Ini caramu membalas dendam padaku. Kenapa pagi ini tidak ke rumah bos Lu? Kalau kamu bikin Su Grup kehilangan pesanan, aku jadi tidak punya uang untuk menghormati ayah mertua. Siapa yang suruh kalian mengobrak-abrik barangku? Barangmu. Kamu kenan aku. Apa yang tidak bisa aku sentuh? Tidak mengobrak-abrik tidak tahu. Ternyata menyimpan sebuah jam tangan yang bagus. Aku tahu kamu mencintai. Tidak mau melayani orang lain. Tapi ini satu-satunya kesempatanmu untuk bantu ayahmu melunasi utang. Baiklah menantu. Kamu bilang dia pergi saja bisa melunasi utang. Tidak boleh. Kami pria bicara kamu jangan ikut campur. Aku juga ayah mertuamu. Kasih aku uang lagi. Biar aku coba peruntungan. Itu tergantung dia. Bisakah dia memfasilitasi kerjasama? Kamu bilang, kalau kerjasama tercapai, aku tidak berutang padamu lagi. Pintu tidak dikunci, masuk saja. Kenapa baru 3 tahun tidak bertemu? Langsung malu-malu. Bos Lu tolong jaga sikap. Jangan lupa tujuanmu ke sini. Tolong profesional sedikit. Baik. Tunggu apa lagi? Kemari. Ayo. Bos Lu, lebih baik Anda berdiri dulu. Posisi Anda seperti ini, aku agak tidak nyaman. Kamu lupa 3 tahun lalu. Bagaimana kamu menggoda saya? Bos Lu, kalau Anda masih seperti ini, aku tidak akan mengukur baju untuk Anda. Healing Fei. Kalau kamu tidak melayani saya dengan baik, menurutmu perusahaan Su masih ada harapan? Kamu, 3 tahun lalu, kamu meninggalkan aku hanya untuk orang yang dengan mudah menyerahkanmu ke pelukanku. antara kita sudah tidak mungkin lagi. Lui Chen, sadarlah. 3 tahun lalu sudah berakhir. Diam kamu. Aku bicara fakta. Dulu kamu bukan yang sombong. Sekarang kenapa? Siapa saja bisa berbuat semaunya padamu. Kamu tahu penampilanmu sekarang. Seperti apa tampang hina itu? Kemarilah. Tolong lanjutkan pengukurannya dengan baik. Aku benar-benar ingin memakai jas yang kamu buat.
Apa kamu mencintaiku 3 tahun lalu? Halo, Apa kamu sudah sampai di rumah bos Lu? aku di sini bersama bos Lu. Healing Fei aku ingin kamu. Teleponnya sudah ditutup. Pastikan kamu melayani bos Lu dengan baik. Jika kamu berani membuat bos Lu tidak senang, apa kamu percaya padaku? Apa suara itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Halo? Berani-beraninya kamu pergi. Bos Lu terlalu berlebihan hari ini. Aku sudah punya tunangan. Lagi-lagi alasan itu. Jangan kira aku akan melepaskanmu begitu saja. Dulu bukankah kamu merasa dirimu tinggi hati? Sekarang kenapa? Siapa saja bisa melakukan apapun pada dirimu. Apa yang kalian lakukan? Ini barang milikku. Kalian tidak boleh. Fei. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Fei. Ternyata kamu menyuruhku mewarisi perusahaan Hi cuma untuk menutupi utangmu. Apa buruknya itu? Lagi pula sekarang direktur perusahaan Hi adalah kamu. Jika kamu menikah dengan Susinya, maka utangnya bisa lunas. Kakak. Apa yang terjadi padamu? Adik, kakak tidak pantas berada di sisimu lagi. Bagaimana kamu masuk ke sini? Kesadaran keamanan kamu masih sama buruknya seperti 3 tahun lalu. Kunci ini ditaruh di bawah keset pintu. Siapa saja bisa masuk. Melihat keadaanmu yang seperti ini. Aku bisa menunjukkannya kepada siapapun yang ingin kulihat. Orang yang paling tidak berhak melihat itu adalah kamu. Kamu jauh lebih tidak manis dibandingkan 3 tahun yang lalu. Adik. Aku tidak pantas. Lalu siapa yang pantas? Apakah itu tunanganmu yang sudah tua dan belum menikah? Kamu memukulku demi dia. Kamu tahu siapa yang memberitahuku kamu tinggal di sini? Itu Susingyan. Aku tidak mengerti mengapa orang seperti itu. Kamu masih mau setia mengikutinya. Kalau aku tahu kamu suka seperti ini, 3 tahun yang lalu aku tidak perlu mendengarkanmu. Membiarkanmu memperlakukanku seperti anjing peliharaan. Bicaralah langsung. Ganti. Ingin mendapatkan pesananku. Hari ini kamu harus mendengarkan aku. Ganti dong kakak. Dulu kamu paling suka mendengar aku memanggilmu kakak. Lui Chen. Ganti. Tiga tahun. Lui Chen ternyata berubah drastis dan sangat berbahaya. Tidak bisa terus terlibat dengannya. Jangan sampai dia ikut campur dalam masalah keluarga kami. Kenapa pilih rok yang pendek sekali? Kami anak muda. Suka yang seperti ini. Kakak. Kamu tidak punya pilihan. Kenapa masih sama seperti dulu? Kakak. Dulu kamu paling suka makan steak dari tempat ini. Aku kerja keras sebulan, baru bisa beli 1 porsi. Dulu kakak yang mentraktirku. Sekarang, sepertinya nasib sudah berbalik.
Kakak sekarang ada di tanganku. Bos lu sekarang mengungkit masa lalu. Apakah dia merasa dulu aku tidak menghargai harga dirimu? Jadi kamu ingin balas dendam dan menghinaku. Menghina. Aku cuma mau kamu lihat. Pria yang kamu pilih sendiri Su Xingyan. Seberapa dalam dia mencintaimu. Bukankah dia tahu aku ingin memilikimu? Tapi demi menyenangkanku, dia tetap mengirimmu ke sisiku. Sekarang, dia malah bergaul mesra dengan musuh bebuyutanmu di depan umum. Jangan lihat lagi. Bagaimana? Kalau menyesal. Tidak menyesal. Seperti apa Su Xingyan itu? Sudah jelas bagiku sejak 3 tahun lalu. Tidak perlu bos lu. Berulang kali mengingatkan dengan baik hati. Lalu kenapa kamu masih bersamanya? Apa ada masalah? Beritahu aku. Aku bisa membantumu. Jangan bersikap seperti ini. Ini hanya membuatku merasa kamu menyukaiku. Kamu tidak perlu memancingku. Meskipun kamu tidak bilang, aku bisa mencari tahu sendiri. Karena bos lu sangat tertarik. Silakan cari tahu sendiri. Kakak. Jangan pura-pura kuat di depanku. Aku bisa membantumu lepas dari Su Xingyan. Asalkan kamu setuju menjadi wanitaku. Bisa saja, tapi kamu harus menandatangani kontrak dengan Su Group. Baik. Tanda tangani saja. Asal kamu tidak menyesal. Aku sudah sampai rumah. Siapa itu? Gila. Siapa pria yang kamu bawa tadi? Apa hubunganmu dengannya? Siapa pria itu? Apa hubungan kita? Ini urusanku. Su Xingyan, kamu terlalu ikut campur. Kamu adalah tunanganku. Aku hanya peduli padamu. Bukankah itu seharusnya? Apalagi kamu sekarang setiap hari bersama bos lu. Kamu masih ingat, aku tunanganmu. Lalu kenapa kamu memperlakukan aku sebagai alat pergaulan? Apa salahnya alat pergaulan? Dulu keluarga He menjualmu padaku. Kalau bukan karena aku, kamu sekarang mungkin tidak tahu harus menemani minum. Dan sekarang kamu memegang gelar calon nyonya keluarga Su. Menikmati pekerjaan dan kehidupan yang nyaman. Sekarang berani bicara seperti itu padaku. Kurasa kamu ingin mencari orang yang lebih tinggi. Siapa tahu apa yang kamu lakukan setiap hari dengan bos lu? Apa yang kamu lakukan? Dan kemana kamu pergi? Apa maksudmu? Maksudmu aku menggoda dia? Kalau aku dibilang menggoda dia, bukankah itu juga atas perintahmu? Ling Fei, kamu harus bertahan sedikit lagi. Kalau bisa menggait bos lu. Untukmu dan untuk perusahaan. Bukankah itu menguntungkan? Su Xingyan, jangan lupa. Kita sudah sepakat dulu. Selama aku membantu kerja sama dengan keluarga lu, antara kita berdua. Selesai. Mau selesai denganku? Kamu pikir Lui Chen tipe pria seperti itu akan menganggapmu penting? Dia hanya bermain-main denganmu. Bos Liu, apakah saya harus mengantar Anda ke rumah sakit? Banyak bicara. Sampaikan. Besok kita tanda tangan kontrak dengan keluarga Su. Baik. He Ling Fei. Telah membantu menyelesaikan masalah keluarga Su. Apakah kamu masih akan tetap di samping Su Xingyan? Itu bukan sifatmu. Bos Siu. Masuk tanpa mengetuk. Baru saja ada kabar dari pihak Lu. Mereka setuju untuk bekerja sama dengan kita. Sungguh. Tentu saja benar. Bos lu bilang langsung padaku. Dia setuju untuk bekerja sama dengan Su. Fei, kamu memang yang terbaik. He Ling Fei ini, dia cuma asisten kecil. Kenapa bisa dapat perhatian dari bos lu? Su Xingyan, kamu sudah janji padaku. Aku bantu kamu mencapai kerjasama dengan keluarga lu. Kita sudah selesai. Apa maksudmu? Maksudku aku mau resign. Hutang He pada kamu sudah aku lunasi semua. Aku tidak berhutang apa-apa lagi Kak padamu. Ling Fei, tiba-tiba saja, kenapa mau resign? Jangan-jangan kamu ada orang lain di luar. Sudah kuduga, hati yang kotor melihat segala sesuatu kotor.
Kamu harus tahu batas. Healing Fei, kamu pikir baik-baik. Setelah keluar dari pintu Su, susah untuk kembali lagi. Su Xingyan. Tidak peduli kamu setuju atau tidak, aku akan keluar dari grup Su. Baik. Pergi ya. Sekarang juga pergi. Akhirnya aku punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Telepon dulu. Healing Fei. Sampai saat ini, aku harus memberitahumu. Kamu meninggalkan Su. Di Haicheng kamu tidak akan bisa bertahan. Bukankah ini tunangan bos Su? Katanya kamu jago menggoda orang. Mending ikut aku saja. Bagaimana? Rambut aja belum tumbuh, udah mau jadi preman. Kamu pikir aku anak baru lulus ya? Tanpa bos Su, kamu siapa sih? Su Xingyan masih punya anjing galak kayak kamu. Bos Su bilang, asal kamu balik ke Su Group, dia gak akan ngurusin kamu. Kalau kamu bandel, kami bakal bikin hidupmu di Haicheng lebih buruk dari anjing. Gak apa-apa kan? Kejar mereka. Baru aja tanda kontrak Su Group. Kamu langsung ke aku. Bos lu sekarang, jangan bercanda deh. Cepat serahkan cewek di belakangmu, Serian. Aku bakal lepasin kalian. Kalau enggak, hari-hari bos, Su Beko buang kamu dari Haicheng. Sejak kapan Haicheng dikuasai Su Xingyan? Kamu siapa? Berani ganggu cewekku. Bos Lu. Kamu bawa aku ke perusahaanmu buat apa? Kak, bahuku sakit. Duduk dulu semua. Apa? Tunggu aku. Kakak masih suka pakai sepatu hak tinggi. Kak, kakimu udah bengkak. Jangan pakai sepatu hak tinggi lagi ya. Sakit nggak? Jangan gerak. Sebentar lagi selesai. Kamu lebih parah lukanya. Jangan nekat lagi ya. Kakak, kamu kasihan sama aku. Kita sekarang cuma hubungan bisnis. Jangan bicara soal perasaan. Lui Chen. Aku tidak punya apa-apa, hanya tersisa sedikit harga diri. Biarkan masa lalu berlalu saja. Healing Fei. Kamu sudah setuju menjadi wanita saya. Bicara atau tidak bicara soal perasaan, bukan kamu yang menentukan sendiri. Bos Su, Healing Fei diselamatkan oleh seorang pria. Dia dibawa pergi. Healing Fei, aku tidak bisa mengendalikanmu. Ada yang bisa mengendalikanmu. Buka pintu. Datang setiap hari. Kamu tidak ada habisnya. Siapa yang datang setiap hari? Anak baik, ketemu ayahmu. Kok tidak tersenyum? Kamu datang buat apa? Kita sudah putus hubungan. Darah lebih kental dari air.
Kamu pikir bisa lepas dariku? Dan juga, jangan selalu marah-marah sama menantuku. Kalau tidak sebagai ayah, aku akan mendidikmu baik-baik. Anak perempuan ini. Kamu tidak bisa mendidikku. Keluar. Aku ayahmu. Cepat minta maaf sama Sushao. Minta uang untukku. Kalau tidak, aku akan duduk di depan rumahmu setiap hari. Biarkan semua orang tahu. Aku bangkrut, kamu tidak berbakti. Nanti, mimpi pekerjaan desainermu hancur semua. Sudah hancur 3 tahun lalu. Bukan begitu. Ada yang datang. Dia tidak apa-apa kan? Sembunyiin apa? Ternyata bukan aku. Hari ini tamu pertama. Siapa lagi yang datang? Su Xingyan kah? Selain kamu, siapa yang mau datang ke sini malam-malam? Tidak ada orang kedua. Healing Fei. Kamu anggap aku bodoh ya? Atau bahkan tidak mau sama aku? Kok uangmu tinggal segini? 3 tahun ini pengeluaranmu besar ya? Jangan-jangan, kamu lagi nyekap cowok ganteng. Ganggu kamu satu aja belum cukup. Mana berani ganggu yang kedua? Dulu kamu putus sama aku karena nggak ada uangnya, baru putus sama aku. 3 tahun lalu. Sebenarnya ada apa sih? Nggak ada. Masih aja keras kepala. Kamu cari aku ada apa? Dengar-dengar kamu udah resign. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang nggak penting? Yang penting kamu udah keluar dari Susi. Jadi kepala desainer kita. Dia maksudnya apa sih? Ngajuin syarat kayak gitu, sekarang malah suruh aku kerja di perusahaannya. Jangan mikir yang enggak-enggak. Aku cuma merasa bakat desainmu bagus, jadi asisten kecil-kecilan. Agak sayang aja. Bisa bikin kita dapat nilai lebih. Juga bisa nyelamatin tabungan yang tipis. Oke, Aku kira kamu bakal nolak. seperti yang kamu bilang, sekarang aku butuh uang dan nggak punya kerjaan. Semua desainer pengen ke sana. Kenapa aku harus nolak? Ngapain lihat aku? Lalu ninggalin mimpimu. Dia mau ngapain sih? Buku desain. Kamu ngapain ngumpet? Nggak ada apa-apa. Bukan ini nama gue ya. Ini 3 tahun lalu. Lo mau kasih hadiah ke gue? Tunggu dulu, jam berapa sekarang? Sebentar lagi gue ada meeting. Masih lama kok. Ada apa sih? Pria pakai jam tangan itu buat nunjukin kelas. Jam yang lo pakai kayak anak SD aja. Gue malu mau cium lo. Jangan bilang gue kecil. Jam bagus pertama dalam hidup lo gue yang beliin. Oke. Ngomong apaan sih? Siapa suruh lo ngutak-atik barang gue? Keluar. Hadiahnya dikasih aja. Gue nungguin.
Atur aja. Healing Fei besok lusa resmi masuk Fei. Bos Su, di bagian marketing sudah ada beberapa klien. Nungguin asisten Hi buat proposal. Menurut lo, kita kasih tahu aja. Tentang asisten Hi yang resign. Kasih tahu apa? Dia Healing Fei cuma marah-marah bentar. Pas udah puas main pasti balik lagi. Nggak masalah. Tapi gue dengar asisten Hi udah. Gue terlalu kenal dia. Selama dia ngerasain susah di luar, pasti bakal balik sendiri. Tapi asisten Hi udah pergi. Yang penting sekarang kita harus jaga orderan bos lu ini. Gue susingan nggak bisa. Tanpa dia Healing Fei. Orderan ini gue yang urus. Udah lo kabur. Dari cengkraman Susingyan. Gue yang bakal ngajarin dia. Yang Master Lu. Maaf ya aku terlambat. Gak apa-apa. Bos Su sibuk itu bagus. Gak ada waktu nyari Healing Fei itu lebih baik. Yang Master Lu aku kesini ini. Utamanya mau konfirmasi sama kamu. Soul Pass jangka pendek kira. Ningkat jadi pesanan jangka panjang. Itu emang hal kecil. Aku kesini hari ini. Pengen tahu soal hal besar. Healing Fei 3 tahun lalu. Yang Master Lu mau nanya apa? Aku pasti jawab semua. Dikasih ke dia. Memang kamu yang paling tahu. Pesanan jangka panjang, mimpi kali. Bos Lu. Kamu buat dia nggak bisa makan tidur. Sampai keluar dari keluarga Lu. Bikin perusahaan sendiri. Kenapa kamu nggak bilang ke dia? Kamu bikin perusahaan itu buat. Hei Nona Hi. Bos Lu mabuk. Aku ada urusan penting. Saya pengen kesini jaga aja. Nona Hi. Iya. Kamu telat dikit dia udah nggak kuat. Ini mimpi ya. Kamu muncul lagi di mimpiku. Bilang. Kamu suka dia apa sih? Kamu suka dia tua? Atau suka dia suka selingkuh? Aku di mana kurang dari dia? Itu tadi malam. Kita nggak ngapa-ngapain. Beneran. Dia pegang muka aku. Sampai cium aku. Memang ini mimpi ya? Aku di sini aja. Malam jangan nungguin aku. Gimana? Pengen jaga jarak sama aku ya? Hubungan kita gimana mau jaga jarak? Aroma tubuh kamu sama seperti sampo saya. Siapapun yang menciumnya akan tahu. Kita berdua tadi malam tidur bersama. Siapa yang akan seaneh kamu, masih mencium bau rambut saya? Kejujuranmu dan arloji. Saya akan mengambilnya satu persatu. Semuanya berhenti sebentar. Selamat Bos Lu. Ini adalah yang baru saja saya pekerjakan. Desainer pakaian senior. Kedepannya kita adalah rekan kerja. Banyak berkomunikasi. Halo semuanya, nama saya Healing Fei. Kedepannya mohon bimbingan dari para senior. Banyak bimbingan. Saya tidak setuju. Seorang desainer. Model lama 3 tahun lalu. Tidak mengikuti tren. Apa itu desainer? Model lama. Suka. Suka.
Tapi apakah itu tidak terlalu mahal? Orang tergantung pada pakaian kuda, tergantung pada. Setelah mengikuti saya, keluar harus rapi dan sopan. Saya tidak akan membiarkanmu memakai pakaian ketinggalan zaman. Tunggu sebentar. Pakaian baru kotor. Lepaskan dulu baru cium saya. Saya pakai model lama, kenapa? Masih lebih baik daripada kamu pakai barang KW. Hargai karya asli. Adalah setiap desainer kualitas profesional paling dasar. Dengan sudut pandang apa? Kamu memerintah saya. Bos Lu, kamu mencari saya. Memanggil saya Bos Lu. Bermain apa? Baru saja di ruang rapat. Membuat wajah karyawan saya tertampar keras. Asyik tidak? Aku ini orangnya nggak suka diremehin. Masih aja ngikutin Su Xingyan. Ling Fei. Apa kamu mau balik ke aku? Ini bukan transaksi atau kerjasama. Kita mulai lagi bareng-bareng. Gimana? Kak Xinlan, New sebagai Chen Yu Ling Fei. Datang ke tempatku. Cepat atur dia. Xingyan. Apa kamu nggak percaya sama aku? Aku cuma takut bocorin rahasia keluarga Su. Aku langsung telepon dia. Bolos lama banget. Marahin dia aja. Dia berani-beraninya ngeblokir kamu. Hi Ling Fei. Xingyan, jangan marah. Dia nggak nurut. Aku punya banyak cara buat bikin dia nurut. Serahkan ke aku. 3 tahun lalu bangkrut. Ada Su Xingyan yang nyelamatin kamu. Sekarang Su Xingyan aku ambil. Masih ada Lu Yichen yang nyelamatin kamu. Hi Ling Fei. Aku nggak percaya. Kamu bakal selalu beruntung. Kita mulai lagi bareng-bareng. Gimana? Udah malam belum pulang? Gak sengaja nungguin aku ya? Baru-baru ini, si tua itu masih gangguin kamu. Baru-baru ini banyak yang gangguin aku. Yang kamu maksud kamu? Atau yang mana? Masalah kemarin, belum kasih jawaban ke aku. Tunggu aja. 3 tahun lalu, aku yang salah ninggalin kamu. Kali ini, aku pasti yang duluan ngungkapin ke kamu. Tunggu berapa lama? Kakak. Ini yang kubeli dengan gaji pertamaku. Dari kerja part-time untukmu. Nanti kalau aku sudah dapat lebih banyak uang, pasti kubelikan kamu yang lebih bagus dan cantik. Kamu jelas-jelas tidak melupakanku. Lu Yichen. Kamu ada waktu akhir pekan ini. Ada. Kakak. Kali ini, aku harus membuatmu tahu perasaanku. Hei, Lu Yichen, cepat temui aku di tempat biasa. Kalau tidak akan ada yang celaka. putar balik. Terima kasih ya aku. Hei, Fei Fei, aku baru aja lihat Lu Yichen sama cewek lain. oke aku tahu. Gak apa-apa. Maaf ya, temanku tiba-tiba ada urusan, jadi dia gak bisa datang. Tolong semuanya diambil ya. Selamat datang kembali.
Lagi-lagi, orang yang ditinggal pacarnya. Lui Chen, aku sudah kasih kamu kesempatan. Ayah pelan-pelan. Lagi-lagi ayah yang tidak bertanggung jawab. Lui Chen, itu anaknya. Xiao Feifei. Aku sudah bilang sama kamu, cowok itu gak bisa diandalkan. Susinya itu orang brengsek. Dia Lui Chen, juga bukan orang baik. Kita perempuan kuat, harus fokus ke karir. Xiao Feifei, aku temenin kamu minum. Jangan pusing sama orang dan hal brengsek. Kalau gak bisa, kita telepon saja si brengsek ini. Telepon dia, tanya dia masih jomblo atau enggak. Apa maksudnya dia sama kamu? Brengsek banget. Apa beneran masih jomblo? Dia lagi mandi, nanti habis mandi, aku suruh dia telepon balik. Gak masuk akal. Dia malah bawa cewek itu ke rumah, terus mandi. Gak peduli dia bos apa, aku harus ngadepin dia sekarang. Sudahlah An-An. Aku sama dia. Seharusnya udah putus 3 tahun lalu. Aku juga nggak seharusnya berharap sama dia ke depannya. Jalan masing-masing aja. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang dihubungi. Silahkan coba lagi nanti. Ayah. Tahu Zi. Udah berkali-kali bilang, panggil om kecil. Gak boleh panggil ayah. Udah ya sayang. Lu ya mana? Lui Chen, udah lama banget. Kok aku belum pernah lihat pacar kamu ya? Ada hubungannya sama kamu. Kayaknya nggak ada yang salah. Kita seharusnya orang yang paling dekat di dunia ini. Kenapa aku nggak berhak peduli sama kehidupan pribadi kamu? Kalau gitu. 10 tahun lalu kamu di mana? Buang aku di luar biar mati. Kalau nggak abang meninggal kecelakaan. Kalian bakal ingat aku. Sebenarnya kamu mau apa? Kenapa kemarin nggak angkat telepon aku? Udah jam pulang kerja. Apakah panggilan kerja harus diangkat? Atau bos lu ingin saya lembur menemani Anda menelepon? Kemarin itu kesalahan saya. Kakak maaf. Sepertinya dia tidak berniat menjelaskan kepada saya. Akhir pekan. Akhir pekan saya jemput kamu ya. Maaf. Akhir pekan, saya sudah janji dengan asisten untuk bertemu klien. Mungkin tidak bisa menemani kamu bekerja. Kakak. Saya tidak akan melanggar janji lagi. Itu urusan kamu sendiri, bos lu. Tolong minggir dong, saya akan terlambat kerja. Healing Fei. Mari kita tidak bertengkar lagi ya. Halo? Halo. Boleh tahu tempat duduk yang dipesan wanita tadi? Dia pesan tempat di mana? Mas, wanita tadi memesan di teras lantai 2. Kalau tidak keberatan, tolong pindahkan tempat duduknya ke dekat jendela itu. Ini agak sulit. Ini cukup tidak? Cukup. Shixiong maaf sudah lama menunggu. Maaf ya. Teras sudah penuh. Xiao Shimei, Hanya bisa diatur di sini. Sedikit mengalah. sudah lama tidak bertemu. Jadi agak asing ya. Tidak. Shixiong, sekarang kamu klien besar saya. Pasti statusnya berbeda.
Shixiong, lihat dulu. Ini draft desain awal saya. Lihat arahnya ada masalah. Dia ini kenapa terus-terusan muncul? Bos Lu. Jadi sekarang, Tunggu. Karyawan saya sedang bernegosiasi di dalam. Saya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya. bos saya tidak bertanya. Banyak bicara. Adik junior. Harus diakui. Kamu benar-benar dari semua desainer yang pernah saya temui, yang paling berbakat. Senior terlalu memuji. Kalau begitu, Terima kasih senior. Kerjasama yang menyenangkan. adik junior. Akhir pekan ini ada waktu luang. Bagaimana kalau kita pergi melihat pameran Padang? Ini tur dari pematung favoritmu. Ada minat? Senior, lepaskan dulu. Lui Chen. Kamu ngapain? Senior, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Healing Fei. Dia memanfaatkanmu. Apa hakmu untuk mengatur saya? Jadi akhir pekan ini kamu masih akan menemaninya. Lepaskan dia. Saya menyarankan kamu menjauh darinya. Kalau tidak seluruh keluarga Fu akan membayar untuk impulsifmu hari ini. Lepaskan. Lihat. Ini pria yang kamu pilih. Semuanya sama. Selain saya. Hanya akan mengecewakanmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Baik. Sekarang ada hubungannya dengan saya. Kamu seorang wanita yang sudah punya tunangan. Tidak hanya menggoda bos Lu, sekarang juga main dengan pria lain di luar. Wanita yang tidak setia seperti kamu. Saya rasa tidak ada yang mau. Wanita ini benar-benar berani. Berani selingkuh dariku. Manfaatkan semua sumber daya Susi untuk menghancurkannya. Pasti akan membuatnya kembali ke Susi dan meminta maaf padaku. Healing Fei ini benar-benar buta. Bahkan berani menipumu. Aku pasti akan membantumu mengeluarkan amarah ini. Kamu jelaskan. Gambar desain yang kamu unggah kemarin. Mengapa sangat mirip dengan gambar desain di database Susi? Healing Fei mencuri barang dari perusahaan tunanganmu. Kamu kenapa tidak bisa berubah? Siapa yang melaporkan, siapa yang membuktikan? Kamu bilang aku mencuri gambar desain dari database sushi. Buktinya mana? Kamu sebelumnya adalah karyawan Susi. Semua gambar desain selama bekerja adalah milik Susi. Jadi pasti kamu yang mencurinya. Logika perampok. Lucu. Asal berguna. Healing Fei, kamu mencuri gambar desain Susi. Sudah jelas dan pasti. Untungnya bos Su cukup baik hati. Asalkan kamu kembali ke Susi, kami bisa mencabut tuntutan terhadapmu. Tapi ini bukan gambar desain yang aku buat selama di sushi. Semua sketsa desain, tidak ada jejak tentang karya ini. Asalkan kamu tidak bisa membersihkan tuduhan mencuri naskah ilegal ini, bos Lu tidak akan mempekerjakanmu lagi. Kamu hanya bisa kembali ke bawahanku, menjadi asisten paling rendah. Bagaimana? Tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau bukan kamu yang menggambarnya di Susi, kalau karya ini, kapan kamu menyelesaikannya? Jangan bilang. Di rumahmu, siapa yang bisa jadi saksi? Kamu sudah datang ke rumahku. Kita sekarang hubungan apa? Bos, kamu nggak mau bantu ya udah. Jangan bicara hal yang bikin gak semangat saat kerja. Gak semangat. Mending aku lakukan hal yang bikin semangat. Putaran ini aku pasti menang. Aku memang melukisnya di rumah, tapi Itu malam. Kita berdua melukisnya bersama. Apa? Cuma aku nggak nyangka. Desain sederhana. Seperti ini. Di luar perusahaan ada yang mengincar. Di dalam perusahaan juga ada tikus yang mengintip. Semua ini karena dipaksa Cusilan. Tolong jangan pecat aku. Ternyata di kafe, Dan Healing Fei yang bersama pria itu adalah bos Lu. Asal bisa menarik Luya. Menyingkirkan Healing Fei, itu mudah saja.
Itu kakak Luya kan? Aku mau tunjukkan sebuah foto. Ini aku lihat. Tanpa sengaja waktu itu, bos Lu ternyata bersama wanita yang tidak setia seperti ini. Terus, apakah kakak tidak khawatir dengan bos Lu? Lumayan menarik. Kakak bukan sembarang orang bisa panggil. Dan urusan keluarga kami, apa hubungannya dengan kamu yang bukan keluarga? Dia adalah perempuan di telepon Lui Chen. Perempuan itu. Halo, nama saya Healing Fei. Senang bertemu denganmu. Saya Luya dari grup Lu. Kamu datang ke sini untuk apa? Saya datang ke perusahaan ini untuk berkenalan dengan desainer He. Ada apa? Kamu sudah cukup membuat keributan. Lui Chen. Kamu tidak takut kalau keluarga orang tua itu tahu? Langsung mengusirmu dari grup. Mari kita lihat, apakah dia punya kemampuan itu. Baiklah. Justru menguntungkan saya. Saya peringatkan kamu, kurang-kurang muncul di depannya. Tidak menyangka. Keluarga Lu kita ternyata punya. Kamu yang begitu setia. Itu sudah beberapa tahun lalu. Masih saja tidak bisa melupakan. Saya lihat hari ini. Mungkin dia sudah tidak menyukaimu lagi. Diam. Apakah dia datang hari ini untuk menyatakan kekuasaannya? Kakak. Sudah lama, kamu seharusnya sudah tidak marah. Lui Chen, kamu ngapain? Susah payah baru bisa menemukanmu. Saya tidak ingin kehilanganmu lagi. Kita baik-baik saja ya. Kamu punya begitu banyak kakak yang baik. Tidak kurang saya satu ini. Saya tidak mau kamu lagi. Pasti ada orang lain yang mau kamu. Saya selalu hanya punya kamu. Saya hanya suka kamu. Lui Chen, kita berpisah dengan baik. Sampai di sini saja. Kamu bilang apa? Saya bilang, saya tidak ingin lagi terjebak denganmu. Kamu sudah punya rumah. Mari kita akhiri di sini. Sudah cukup. Kamu masih punya anak. Anak apa? Aku tidak menyangka kamu bukan hanya pria brengsek, tapi juga ayah brengsek. Membiarkan anak perempuan yang lucu itu tanpa perhatian. Masih keluar main. Ayah. Tunggu sebentar. Jangan asal panggil. Lain kali tidak akan kasih uang jajan. Paman kecil aku salah. Paman kecil, paman kecil. Paman kecil. Bagaimana dengan Luya? Paman kecil cari mama. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Lain kali paman kecil. Dan bibi kecil akan ke tempatmu. Tidak marah lagi kan? Dari mana ada bibi kecil? Selain kamu siapa lagi? Kakak. Kali ini percaya padaku kan? Kakak. Ini mimpi. Kamu sudah bangun. Healing Fei. Kamu buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Tunggu sebentar. Biarkan dia menunggu. Healing Fei.
Jangan paksa aku. Memang sudah tua tidak bisa. Lui Chen, kamu sombong apa? Healing Face Sekarang. Masih tunanganku. Apakah keluarga Lu tahu? Kamu jadi pelakor di luar. Kamu. Kalian belum menikah. Yang tidak dicintai baru pelakor. Apakah kamu benar-benar mengenal? Wanita yang ada di pelukanmu itu. Keluarga Lu. Sama sekali tidak akan. Membiarkannya masuk ke keluarga kita. Ling Fei, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Nona He. Anggap saja seperti rumah sendiri. Jangan sungkan. Baik. Lui Chen, kamu rencananya kapan? Pulang untuk mengambil alih bisnis keluarga Lu. Aku tidak akan pulang. Apa karena wanita itu? Kamu tahu cara ayah? Dia pasti akan berusaha keras untuk menyiksamu. Apalagi, kota kecil Haicheng ini juga tidak cocok untuk perkembanganmu. Ling Fei. Maaf. Pertemuan singkat kita yang lalu, aku ingat Nona He adalah seorang desainer pakaian kan? Ya. Anda bisa memanggilku Ling Fei. Kedepannya, apakah kamu akan ikut adikku kembali ke Jiangcheng? Kakak Luya. Aku punya rencana hidupku sendiri. Aku selalu berusaha untuk menjadi seorang desainer pakaian yang hebat di jalur yang aku tempuh. Bagaimana jika aku menentang hubungan kalian berdua? Luya. Apakah Lui Chen masih anak kecil? Berpacaran perlu persetujuan keluarga. Kalau begitu, keluarga Lu terlalu konyol. Watak mereka berdua cukup mirip. Luya, jangan keterlaluan. Kakak Luya, ini mahar untukku. Ini uang saku dari kakak. Terima kasih Kakak Luya. Aku juga punya hadiah untukmu. Ini karyaku saat lomba dulu, yang kebetulan juara pertama. Menurutku cocok untukmu. Kain sutra yang cantik ini. Desain yang begitu indah. Kamu benar-benar beruntung. Ling Fei. Mari kita bersama. Aku juga punya kejutan untukmu. Berapa banyak kejutan lagi yang belum kau beritahu padaku? Kakak, detak jantungmu cepat sekali. Malam ini bisa tidak pulang. Apakah kamu si kecil Lu? Aku hanya pulang saja. Bukankah ini pertama kalinya kita berpisah setelah aku memilikimu? Aku agak cemas berpisah. Kalau begitu, maukah masuk minum teh?
rumah ini. Yang paling berharga adalah naskah-naskah ini. Mereka menargetkan naskahku untuk pertandingan minggu depan. Tujuannya jelas. Xingyan, semua desain Healing Fei ada di sini. Hanya saja, kita mempertaruhkan segalanya pada dirinya. Apakah ini terlalu berisiko? Kamu. Tenang saja dan lakukan dengan berani. Bakat Healing Fei nomor 1. Tidak perlu ini. Apakah mau pakai desainmu? Yang itu. Xinlan. Aku akan mendukungmu. Menang pertandingan itu bagus. Tapi kalau tidak bisa menang, setidaknya hancurkan Healing Fei. Barangku. Meskipun aku tidak suka, tidak ada alasan untuk diambil orang lain. Apakah ini desainer Chu? Cantik sekali. Apakah ini pacarmu? Desainer Chu dan pacarnya. Sungguh mesra. Aku tunggu kamu di Sampai sana. ruang istirahat pun dia antar sendiri. Iya, aku dengar. Hari ini desainer Chu kemungkinan besar akan menang juara pertama. Benarkah? Terima kasih atas pujiannya. Aku juga mau belajar dari kalian. Agar kita bisa maju bersama. Kak Ling Fei, kenapa kamu datang? Kamu tidak bilang dari tadi. Aku bisa minta Xingyan untuk mengajakmu bersama. Kita bisa ngobrol di perjalanan. Kamu ini tidak lihat desainer Chu sedang bicara denganmu? Sungguh tidak sopan. Tidak apa-apa. Aku mengerti Kak Ling Fei. Dia hanya sedikit lelah. Healing Fei. Aku pasti akan membuatmu jatuh. Para desainer sekalian, sekarang sketsa kalian telah diserahkan kepada Dewan Juri. Setelah tahap seleksi awal, kalian bisa membuat pakaian jadi berdasarkan sketsa asli kalian. Kak Ling Fei, menurutmu siapa di antara kita yang akan menang? Tidak mungkin orang lain. Percaya diri saja. Mungkin saja salah satu dari kita. Dua karya ini bermasalah. Silakan peserta nomor 0102 naik ke panggung. Dua sketsa ini diduga melakukan kecurangan plagiat. Plagiat. Silakan kedua guru menjelaskan. Karya Rose Garden ini, aku yang menggambar sendiri minggu lalu. Aku punya sketsa asli sebagai bukti. Itulah pembelaan saya. Sisanya, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Minta desainer lain membuktikan diri sendiri. Aku tidak menjiplak. Apakah plagiat sudah begitu merajalela? Ya ampun, dia takut sekali bertahan di dunia desain. Tapi desainer kita Chu, orangnya sangat baik. Sudah jiplak di depan muka pun tidak marah. Sudah kembali. Bersih-bersih dulu. Kita makan malam. Anak kecil. Sudah berapa umur masih beli warna pink? Ini aku yang buat untukmu. Udang kesukaanmu. Coba cicip. Lumayan enak, layak dipuji. Kakak. Aku akan selalu percaya padamu. Aku punya cara. Membuat mereka mengakui kesalahan. Healing Fei. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu hanya tertipu oleh Lui Chen. Tertipu. Beberapa tahun lalu aku di sampingmu, diperlakukan seenaknya. Sekarang aku di samping Lui Chen. Hidupku menyenangkan. Aku bisa membedakannya. Tunggu dulu. Menyenangkan. Seperti sekarang ini. Terjebak skandal sampai takut keluar rumah.
itu karena kalian. Kami. Bagaimana jika aku bilang, semua ini adalah rencana Lui Chen? Fakta ada di depan mata. Masih mau menyalahkan Lui Chen. Sekarang aku sendirian. Apa yang dia inginkan dariku? Hanya karena kamu. Mainan yang sangat menarik. Healing Fei. Kali ini aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Lalu aku akan membuatmu merasakan rasa ditinggalkan. Lihat dirimu sekarang. Sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Maka selanjutnya, apa yang akan kamu hadapi? Tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Tidak mungkin. Maka coba lakukan seperti yang aku katakan. Apakah dia benar-benar menyembunyikan sesuatu darimu? Dia masih berani datang ya, padahal sebelumnya dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin dia datang untuk memohon pada Bos Lu. Memberinya kesempatan lagi. Sayang sekali, Bos Lu tidak akan menemuinya. Kamu lembur hari ini. Aku sudah membuatkan bekal untukmu. Baiklah. Oke. Maka aku taruh di depan ya. Kamu bisa mengambilnya nanti kalau sempat. Jaga dirimu baik-baik ya. Baik. Aku akan turun sebentar lagi untuk mengambilnya. Dia pasti akan datang. Dia sama sekali tidak ada di kantor. Mengapa dia menipuku? Kakak. Mengapa kamu belum pulang? Sudah menunggu berapa lama? Sejak kamu menipuku, bilang sedang lembur di kantor. Aku sudah di sini. Jangan dimakan, nasinya sudah dingin. Kakak percayalah padaku. Kalau semuanya sudah jelas, aku pasti akan memberitahumu semuanya. Maka coba lakukan seperti yang aku katakan. Apakah dia benar-benar menyembunyikan sesuatu darimu? Kakak, Kita putus saja. aku bisa menerima apapun darimu, tapi hanya ini yang tidak bisa. Kamu tidak boleh meninggalkanku lagi. Hidup dalam kebohongan setiap hari. Sungguh tidak menyenangkan. Lui Chen, aku nggak mau suka kamu lagi. Memang, pacaran sama adik itu ribet. Healing Fei. Kamu gak mau aku lagi. Kamu selalu yang paling tegas. Kakak, kamu boleh marah sama aku, tapi jangan gak makan. Peduli sama perutku. Nggak jawab pertanyaanku. Lui Chen, nggak usah bahas dulu. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Bisa nggak kamu berhenti berpura-pura? Nanti, aku akan jelaskan semuanya. Aku pesenin makanan buat kamu, jangan lupa makan. Aku udah pindah dari rumah. Nggak perlu belas kasihanmu lagi. Apartemen Yilin 807, buka pintu. Pesanan makanan. Lui Chen, kamu gila ya? Kakak udah melepasin aku sekali, jadi aku pasti waspada. Lebih baik kamu ambil makanannya, atau nunggu aku yang anterin. Kamu tahu akibatnya. Naik. Kalau mau aku gendong, bilang aja. Jalan lama-lama kaki nggak capek.
Aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih nggak peduli, aku akan cium kamu. 3, 2, Terima kasih Bos Lu. Aku sekarang baik-baik aja. nggak punya hati. Olesin sendiri. Turun. Kakak. Sarapan di meja itu, aku khusus beliin buat kamu. Jangan lupa makan. Lui Chen, kamu tidak mau jadi adik. Kenapa harus mengambil jalan ini? Apa yang kamu sembunyikan dari berapa banyak hal yang kamu sembunyikan? Aku merasa mual berbicara denganmu sekarang. Pergi dari sini. Siapa kamu? Kamu adalah wanita itu yang meninggalkan anakku. Anda ayah Lui Chen kan? Ya, saya ayahnya. Dan juga CEO Lu Group. Saya dengar, kamu sedang dalam masalah. Uang ini cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup. Saya hanya punya satu permintaan. Tinggalkan anak saya. Kamu adalah batu sandungannya. Bagaimana kalau duduk dan sarapan dulu? Ini yang anakmu belikan pagi ini. Khusus untukku. Anda lihat baik-baik. Aku bukan batu sandungannya. Dia yang mengunci pintu dan menahanku. Kamu. Lui Chen, apa seleramu? Saya sudah memperkenalkan pada banyak gadis muda tapi dia tidak mau. Malah memilih kamu, wanita yang lebih tua beberapa tahun. Bahkan demi kamu, dia melepaskan hak waris keluarga Lu. Inikah yang selalu kamu sembunyikan dariku? Lui Chen, kamu bodoh ya? Lui Chen masih muda dan tidak mengerti. Saya yang akan memutuskan untuknya. Asalkan Anda bisa membantu saya. Meninggalkan Lui Chen. Saya janji tidak akan mengganggunya lagi. Baik. Tunggu. Orang saya bukan urusanmu. Lui Chen, turunkan aku. Tidak sopan. Turunkan aku sekarang. Saya sudah menyiapkan untukmu gaun penghargaan hari ini. Nanti ganti. Sekarang aku dilanda skandal. Mana pantas ikut upacara penghargaan? Lui Chen, jangan buang-buang tenaga padaku. Kalau kamu tidak tahu cara mencintai seseorang, jujurlah, terima cintaku. Penampilan Lu Shao bahkan memeluk si penjiplak itu. Dia berani datang ke acara ini. Bahkan menang penghargaan. Sungguh tidak adil. Kamu. Urusanku sendiri. Harus aku selesaikan sendiri. Miss He, hari ini datang ambil juara. Tidak merasa malu. Malu. Aku belum pernah dengar menjiplak bisa jadi juara. Ini untuk membuat mereka yang kalah dariku dan memfitnahku menjiplak merasa malu. Penjiplak masih bisa. Begitu sombong. Apakah ada kecurangan? Apakah kita bisa menyimpulkan tidak menghindari plagiat, bahkan mendorong plagiat? Kalian tahu memfitnah itu ilegal. Siapkan diri malam ini. Terima surat pengacara. Jika kalian siap, silakan bicara bebas. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan hak untuk menuntut kalian semua. Kompetisi kecil. Desain busana. Kenapa bisa menarik bos besar ini? Apakah bos Lu datang? Untuk orang di kompetisi saya rasa mungkin. Untuk desainer Chu. Tidak sopan bertemu dengan orang yang lebih tua, bahkan tidak tahu untuk menyapa. Halo Paman Lu. Wanita sepertimu sekarang masih punya muka apa untuk berdiri di sini?
Ini pertama kalinya dalam hidup saya melihat desainer yang menjiplak. Tidak hanya menjiplak, tapi juga memiliki masalah karakter. Jangan keterlaluan. Saya beritahu kamu. Ling Fei bukan orang seperti itu. Anda sama sekali tidak mengenalnya. Seumur hidupmu kamu hanya akan menyukai orang yang berguna bagimu. Hanya bisa menangkap angin, mendengar desas-desus. Sejak kecil, selain ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Lui Chen. Sepertinya kamu benar-benar berbeda dengan yang saya kenal sebelumnya. Tidak sama lagi. Yang Master Lu, mengapa kamu harus bertengkar dengan ayahmu? Untuk wanita seperti ini, pertama tunangan Susinyan. Sekarang pacar yang Master Lu, orang sederhana seperti saya, tidak berani membayangkan. Siapa yang saya dekat adalah urusan pribadi saya. Bagaimana? Apakah itu akan mempengaruhi desain saya? Kehidupan pribadi tentu saja tidak bisa saya urus. Tapi sebagai peserta, saya mengajukan untuk mencabut gelar juara Healing Fei. Orang dengan perilaku buruk seperti dia harus dilarang selamanya. Benar. Kompetisi desain sebesar ini mengejar keadilan dan kejujuran. Benar sekali. Penjiplak adalah aib bagi dunia desain kita. Kita bersama-sama. Bokot Healing Fei. Sampai saat ini, kekalahanmu sudah pasti. Jika kamu mau menurut, memberi saya hormat dan minta maaf, mungkin saya masih bisa membantu memohonkan belas kasihan. Hari ini saya baru tahu. Apa yang disebut memutarbalikkan fakta. Su Xingyan, Chu Xinlan, kalian berdua harus tetap bersama. Jangan sampai merugikan orang lain. Healing Fei sudah diambang kematian. Masih keras kepala apa gunanya? Setelah hari ini kamu jatuh. Lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk melawan saya. Untuk terakhir kalinya, tidak mungkin membiarkan orang seperti ini masuk ke keluarga. Ayah. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tangan dia saya tidak akan lepaskan. Apakah dia bisa masuk ke keluarga Lu? Saya tidak tahu. Tapi saya pasti akan masuk ke keluarga He. Apakah kamu masih ingin kembali mewarisi bisnis keluarga? Akan mewarisi bisnis keluarga. Saya akan meyakinkanmu dengan kemampuan saya. Saya tidak ingin mendengar ini. Jika kamu masih ingin pulang, masih mengakui saya sebagai ayah, Cedric Pituskin Hubungan Dengen dia. Kembali untuk pernikahan strategis. Kalau tidak, semua percakapan ini tidak ada gunanya. Lihat kan Healing Fei. Saya sudah bilang, keluarga Lu tidak akan mengakui kamu. Saya lihat apakah kamu akan menunduk kali ini. Nona He. Semua orang sekarang menentang kamu. Tentang masalah plagiat ini. Jika benar seperti yang dikatakan Nona Chu, maka maaf, kami hanya bisa mencabut gelar juara kamu. Silakan meninggalkan tempat ini. Healing Fei, hari ini juaranya. Pasti aku. Sudah selesai bicara. Biar aku ngomong dulu. Semua bilang aku yang menjiplak, tapi selain Chu Xinlan yang disebut cadangan naskah, apakah ada bukti lain? Barusan aku sudah tunjukkan cadangan naskahnya. Ini buktinya. Kalau orang lain mencuri naskah ini, apakah bisa membuktikan kamu yang menjiplak hanya dengan bukti ini? Tidak meyakinkan. Tolong jangan ikut-ikutan. Hari ini aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan pada semua orang Chu Xinlan yang mencuri naskahku dan menggunakan desainku untuk ikut lomba secara ilegal. Healing Fei, kamu masih bisa tenang-tenang saja berbohong. Aku benar-benar kagum dengan mentalmu. Kamu tidak mengaku juga tidak apa-apa. Yang terpenting dalam desain adalah konsep dan inspirasi. Seseorang bisa mencuri naskah desainer, tapi tidak bisa mencuri jiwanya. Chu Xinlan, kamu tahu tidak konsep desain sebenarnya dari Rose Manor di dalam naskah desainku ini? Ada keunikan tersembunyi yang hanya dimilikinya. Semua bisa tanya pada Nona Chu. Apakah dia tahu? Keunikan tersembunyi apa? Tidak mungkin. Healing Fei, jangan berlagak misterius. Jangan kira dengan omong kosong, kamu bisa bebas dari tuduhan menjiplak. Lihatlah. Nona Chu bahkan tidak tahu keunikan desainnya sendiri. Kalau begitu kamu yang bilang, apa yang istimewa dari ini? Juri. Jika saya bisa mengatakannya, apakah itu bisa membuktikan bahwa saya adalah penulis aslinya? Tentu saja. Kami Dewan Juri bisa menjadi saksi. Asalkan kamu bisa meyakinkan kami. Dewan Juri, akan menyelesaikan masalah ini dengan adil. Maka saya akan menunjukkan kepada semua orang desain sebenarnya dari Rose Manor. Desain ini, perbedaan terbesarnya adalah bagian-bagiannya bisa dilepas. Semua bisa melihat dengan seksama di bagian lengan dan ujung rok.
tidak sepenuhnya dijahit bersama. Bisa disesuaikan ketinggiannya, seperti kelopak bunga mawar. Tidak mungkin. Bisa memiliki begitu banyak variasi. Sebagai seorang desainer, harus membuat setiap karya sampai ke titik sempurna. Saya tidak akan meremehkan setiap pakaian yang saya buat. Dan Chu Xinlan, kamu kalah dari saya karena sikapmu terhadap desain. Bagus sekali. Saya pikir Healing Fei sebagai juara pertama. Sangat pantas. Gagasan yang cerdas, menghadapi tuduhan plagiat, juga bisa tetap tenang dan menanggapi dengan baik. Miss He sangat hebat. Ternyata kalianlah yang melakukan plagiat. Pencuri berteriak maling. Sungguh tidak tahu malu. Tidak lama yang lalu, mereka pergi ke rumah Miss He, mencuri naskahnya. Ini adalah pencurian dengan masuk rumah. Kemudian mereka mengikuti kompetisi dengan nama palsu. Saya sudah mengajukan investigasi resmi. Bagaimana Xingyan? Jika ini terbukti, kita akan hancur. Jangan sampai kalian salah paham. Mana mungkin kami mencuri? Ini jelas ada orang yang sengaja memberikan ini. Benarkan, ayah mertua. Kok kamu di sini? Apakah kamu yang mencuri desainku dan memberikannya kepada mereka? Apa sih mencuri-mencuri? Bicara kasar sekali. Aku kan ayahmu. Barangmu, ya sama saja dengan barangku. Kamu tahu nggak desain ini butuh berapa banyak usaha dariku? Bagaimana bisa kamu mencuri barang dan memberikannya kepada mereka? Biarkan mereka menggunakan barang untuk menyerangku. Terus kenapa? Siapa suruh kamu nggak kasih aku uang? Aku kan suka minum-minum dan main kartu. Kamu malah memotong uang jajanku. Anak perempuan besar nggak bisa diandalkan. Kalau begitu, aku cuma bisa minta ke menantuku untuk dapat uang. Kasihan sekali. Bisa-bisanya punya ayah brengsek seperti kamu. Penjahat. Jijik. Sangat jijik. Kamu bisa menjual barangku demi uang. Bahkan bisa menjualku. Sudah lama seharusnya aku nggak berharap apa-apa padamu. Bagaimana bisa di dunia ini ada ayah seperti kamu? Hari ini, aku Healing Fei akan resmi memutuskan hubungan denganmu. Kamu sudah besar ya. Kamu berani bilang begitu sama bapak. Kamu belum cukup dipukul ya. Kamu berani sentuh dia lagi, siapapun kamu. Aku bakal bikin kamu susah. Aku bapaknya. Kamu berani sentuh aku. Healing Fei kamu sendirian. Nanti gak ada yang nopang. Aku lihat kamu gimana. Gak usah repot-repot. Dia masih punya aku. Cewek ini serakah banget. 3 tahun lalu, keluarganya bangkrut. Bisa ninggalin anakku, nikah sama orang lain. Ya karena serakah. Nanti, dia juga bakal, karena sedikit uang, kabur dari kamu. Segitu berharganya ya. Jangan bilang anakku. Tiga tahun lalu, aku dari anak orang kaya jadi orang miskin. Aku minder. Gak bisa hadapin kamu. Waktu itu, luka yang gak bisa disentuh. Setelah ketemu kamu lagi, aku tetap gak bisa terima cintamu. Takut kamu tahu aku bukan kakak yang bersinar itu lagi. Kamu selalu. Gak masuk akal. Lui Chen. Aku lihat kamu beneran gak. Anggap aku bapak dalam matamu. Kalau kamu pengen sama dia, kamu anggap aja gak ada. Aku bapakmu. Bapak maksa anaknya di tempat umum buat pilihan ya. Kalau aku bisa kasih dia hidup yang lebih baik, apakah dia tidak perlu membuat pilihan? Berkata kasar. Jika Anda menganggap kehidupan materi sebagai kehidupan yang lebih baik, maka saya hanya bisa mengatakan pemegang kekuasaan grup Lu terlalu sempit. Antara saya dan Lui Chen sudah lewat usia untuk diuji dengan uang. Kami berdua saling mencintai. Semoga Tuan Lu bisa mengabulkan. Bagaimana jika saya bilang tidak? Maka saya dan Lui Chen akan bekerja sama, mengirim Anda ke luar negeri. Anda. Maaf semuanya, saya terlambat. Penerbangan sedikit tertunda, menghabiskan banyak waktu. Saya pikir, seharusnya tidak melewatkan adegan yang bagus.
Sepertinya saya akan memiliki adik ipar. Pernikahan saya sudah dikorbankan. Kali ini, tidak boleh merusaknya lagi. Kak Luya, Mengapa kamu tidak datang besok? Bos Su, apa kabar Anda bisa datang? Ling Fei. Akhirnya saya menemukan Anda. Usia sudah besar, masih berbuat macam-macam. Jika Anda terus begini, saya akan membuang Anda keluar dari Haicheng. Ling Fei. Saya tahu, Anda masih mencintai saya. Benarkan. Anda hanya bermain-main dengannya. Benarkan. Saya bisa menunggu Anda Ling Fei. Setelah Anda selesai bermain kembalilah. Saya membutuhkan Anda. Perusahaan juga membutuhkan Anda. Su Xingyan. Berapa kali aku harus bilang sama kamu, baru kamu bisa ingat. Aku nggak pernah suka sama kamu. Jangan mimpi di siang bolong lagi deh. Ini nggak mungkin. Ngapain ngomong panjang lebar sama dia? Kak, panggil satpam aja, buang dia keluar. Mending buang lebih jauh lagi. Contohnya, buang dia keluar dari Haicheng. Asisten Cheng, siapin mobil. Buang Su Xingyan keluar dari Haicheng. Ayo, kita pulang. Ling Fei. Kak, Ada apa? aku benci sama pria tua itu. Dia udah ngejajah kamu selama ini. Sekarang masih aja nongol-nongol. Kok kamu masih suka cemburu sih? Kan kita udah buang dia keluar dari Haicheng. Gimana kalau begini? Kamu pindah ke rumahku aja. Biar nggak ada yang ganggu kita lagi. Oke. Aku penasaran nih, apa rahasia di rumah ini? Ternyata ini ulang tahunku. Manuskrip lama ini, dia masih simpan. Dia selalu diam-diam jaga mimpiku. Kak, kok kamu di sini? Jangan duduk di lantai dong, ayo. Lu Yichen, kamu sebaiknya aku aja biar ringan. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu pengen banget punya perusahaan desain milikmu sendiri. Saat itu kamu meninggalkanku. Aku bersumpah dalam hati, aku akan mendirikan milikmu sendiri, perusahaan desain pakaian. Untuk memperbudakku. Untuk memberikannya padamu. Jadi, 3 tahun ini kamu terus. Diam. Ling Fei. Keluarlah. Ling Fei. Dari mana datangnya preman ini? Kamu tidak berbakti. Cepat bawa dia pergi. Kamu keluarlah. Pergi. Ling Fei. Kamu. Bangun dan pergi. Tidak berbakti kamu. Pergilah. Kamu keluarlah.
Pergi. Ini adalah pengakuan cinta di kafe sebelumnya. Ingin memberikannya padamu. Sayang sekali. Hari ini baru memberikannya padamu. Cantik sekali. Desain ini. Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena ini aku desain sendiri. Untuk kakak. Aku berharap perhiasan ini bisa seperti kamu. Unik dan istimewa. Kakak suka. Aku bilang akan memberimu yang lebih baik. Aku berhasil. Aku juga akan memberimu hadiah. Kakak sudah menyiapkan hadiah untukku. Ulurkan tangan. Ini benar-benar untukku. Benar. 3 tahun lalu sudah ingin memberikannya padamu. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu diam-diam. Lui Chen. Selamat tahun baru. Healing Fei. Selamat tahun baru.